Halo, selamat datang di video pembelajaran oleh saya, Wahidatul Husna, tentang geometri bidang datar. Sebelum saya menjelaskan tentang geometri, maka saya perlihatkan dulu contoh kasus yang saya angkat, yaitu tentang panduan tata ruang sekolah dalam penyelenggaraan PTM terbatas, di mana dalam panduan itu terdapat persyaratan jarak antar orang atau antar siswa duduk minimal 1,5 meter. Sehingga dari kasus ini, apa yang bisa kita angkat? Kata kuncinya bisa bentuk bidang, jarak, dan luas. Sehingga pertanyaannya, apakah bentuk kelas itu, kemudian berapa banyak meja dan kursi yang bisa masuk, kemudian bisa juga berapa jarak siswa dengan tembok atau berapa jarak siswa dengan papan tulis. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang titik, garis, dan bidang. Dan apa geometri? Geometri adalah suatu kajian ilmu tentang titik, garis, dan bidang. Geometri ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ada di sekitar kita. Contohnya, bangunan ini terdiri atas garis-garis dan juga bidang. Apakah titik itu? Titik adalah benda geometri dalam pikiran yang tidak memiliki ukuran. Suatu titik disimbolkan menggunakan huruf kapital. Berikut adalah representasi dari suatu titik. Misalkan ini titik A dan ini adalah titik B. Kemudian, apakah garis itu? Suatu garis terbentuk dari tak berhingga titik yang tak kosong. Pada gambar tanda panah menunjukkan garis dapat berpanjang tak terbatas ke kedua arah. Suatu garis dapat diberi nama menggunakan satu huruf kecil atau menggunakan dua huruf kapital. Misalkan ini garis L atau garis AB. Berikutnya, apakah ruas garis itu? Suatu ruas garis merupakan sebagian dari suatu garis yang dibatasi oleh dua titik. Misalkan ini titik A dan titik B. Maka, suatu ruas garis diberikan nama sesuai dengan nama titik-titik di ujungnya. Pada gambar di atas, ujung-ujung ruas garis tersebut merupakan titik A dan titik B. Maka ruas garis tersebut diberi nama ruas garis AB. Ruas garis memiliki ukuran panjang. Misalkan ini ruas garis AB memiliki ukuran panjang 5 cm. Apakah bidang itu? Untuk memahami bidang, sebelumnya diilustrasikan terlebih dahulu letak dari titik-titik. 3 buah titik dapat dilalui sebuah garis. Titik-titik ini disebut kolinier. Pada kondisi lain, yaitu 3 titik yang tidak semuanya pada satu garis, titik-titik tersebut disebut tak kolinier. Pada gambar tersebut, titik A, E, dan B merupakan titik-titik yang kolinier, sedangkan titik C, E, dan B merupakan titik-titik yang tak kolinier. 3 titik yang tidak segaris ini bisa membentuk sebuah bidang. Terbentuknya suatu bidang pada geometri selain dari 3 titik yang tak kolinier diakibatkan juga oleh kondisi-kondisi sebagai berikut. Sebuah bidang terbentuk dari sebuah garis dan sebuah titik yang tidak terletak pada garis tersebut. Sebuah bidang terbentuk dari 2 buah garis yang sejajar, dan juga bisa saja sebuah bidang terbentuk dari 2 buah garis yang berpotongan. Salah satu bentuk bidang adalah segi empat. Segi empat adalah gabungan dari 4 ruas garis yang ditentukan oleh 4 titik. 3 titik diantaranya tidak segaris. Kita dapat mengelompokkan segi empat tersebut menurut sisi, sudut, dan hubungan antara sisi dan sudut, dan beberapa sifat dari segi empat. Macam-macam bentuk segi empat. Ada jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan juga layang-layang. Berikut contoh kasus yang seperti saya angkat tadi di awal. Ada sebuah kelas dengan ukuran 8 meter kali 9 meter.
Diketahui pula ukuran meja 60 cm kali 40 cm. Ukuran kursi 40 cm kali 30 cm. Jarak kursi ke meja 15 cm. Tiap siswa diberi jarak 1,5 meter. Bagaimana pengaturan tempat duduknya? Kemudian berapa siswa yang bisa masuk dalam satu kelas? Berapa jarak siswa ke papan tulis? Nah, setelah dari sana. Setelah diatur diberi jarak 1,5 meter. Nah, ternyata dari sini terlihat bahwa siswa yang masuk bisa sampai dengan 4 kali 4 ya, 16 siswa. Nah, bagaimana dengan sisa jaraknya ini? Jadi tinggal ditambah-tambahkan saja ini panjang-panjangnya ini. Oke, silakan kalian pecahkan soal tersebut. Sekian dulu dari saya. Selamat mengerjakan.